Sayang, Papa berangkat dulu ya. Nanti sekolahnya diantar sama Pak Ujang. Papa keluar kota nggak ngajak Tara. Sih, Papa kan kerja sayang. Lagian kamu juga harus sekolah. Ya udah, kalau pulang Papa harus bawain Tara banyak oleh-oleh. Lia, apa sih yang nggak buat anak kesayangan Papa? Tara memeluk Yuda. Maksih Pak. Yuda tersenyum dan mengelus lembut rambut anaknya. Ara ingin ada di posisi Tara, selalu diperhatikan oleh Yuda. Beda dengannya, yang seperti anak tiri. Beberapa kali Ara menyuarakan haknya, tapi Yuda tidak pernah mendengarnya. Yuda seolah menutup telinganya. Pa, Ara juga pengen peluk Papa. Sebentar aja kok. Ara mencoba untuk memberikan senyum terbaiknya untuk sang Papa. Dengar Ara, saya hanya peduli dengan Tara. Dia kebanggaan saya. Lalu apa kemampuanmu yang bisa buat saya bangga? Tidak ada. Selain pembunuh, kamu hanya beban keluarga. Pernah nggak sih Papa mikirin kondisi Ara yang terus-terusan Papa caci maki? Kalau bisa milih Ara pengen gantiin posisi Mama, biar Ara aja dulu yang tertabrak. Biar Papa nggak kehilangan Mama. Di sana, Ara pasti senang lihatnya. Cukup omong kosong, saya baru bisa tenang ketika kamu pergi. Papa berangkat aja. Biar Ara aku yang urus. Dari dulu dia emang bikin kesel orang. Yuda mengangguk, kemudian memasuki mobil yang sudah terparkir di halaman. Dah, hati-hati Pa. Tara melambaikan tangan. Tara menatap sengit Ara. What? Tara mendapatkan pesan dari grup nyinyir yang memberitakan Bara dan Brian yang dipanggil BK. Mereka memang selalu menjadi topik pembicaraan, khususnya di kalangan kaum Hawa. Tara murka ketika video yang dikirim di grup memperlihatkan perkelahian mereka karena Ara. Baginya Ara adalah makhluk yang harus dihindari. Lo ada hubungan apa sama Bara? Kenapa tanya itu? Gue suka sama Bara, bitch. Cuma gue yang pantas buat dia. Lo udah ngerebut Bara. Gara-gara lo, Bara harus masuk BK. Lo pengaruh buruk buat Bara. Kenapa harus bersaing dengan Tara? Ketakutan terbesar Ara adalah Bara meninggalkannya. Mamanya telah meninggalkannya, jangan cintanya juga. Kamu bukan siapa-siapanya. Aku ngerebut dari mananya Tar? Lo bodoh banget. Kalau emang dia cinta lo, ngapain Bara harus nyembunyiin statusnya? Ya karena dia malu punya cewek gila kayak lo. Sok-sok nyakitin diri nggak jelas. Mau cari perhatian gitu biar dapet perhatian. Cara lo menjijikan. Ara teringat ucapan Bara yang menganggapnya hanya sebagai pelampiasan kemarahannya. Kenapa harus ada kesamaan antara Bara dan Tara? Sama-sama menyakitinya. Kamu bisa bilang gitu karena kamu gak ada di posisi aku Tar. Terserah kamu mau bilang apa. Tara hanya bisa menilai dari sudut pandangnya saja. Tara hanya tahu rasanya mendapat kasih sayang dari banyak orang, terutama Papa. Tapi apakah Tara bisa setegar Ara yang setiap hari batinya selalu diremukan? Ara mengalah, memikirkan kesakitannya hanya akan membuatnya menjadi gadis lemah. Lah harus segera berangkat sekolah, lebih tepatnya melihat Bara di lain tempat. Bara tengah dirujak papanya di ruang BK. Papa sekolahin kamu bukan buat Ceti berandalan seperti dia. Memalukan. Gavin menunjuk wajah Brian. Kamu itu anak Papa satu-satunya, penerus perusahaan. Belajar, belajar, dan belajar. Kamu harus jadi yang terbaik. Bara juga ingin punya kebebasan seperti remaja seusianya. Bara lelah terus dituntut jati yang sempurna. Didikan Gavin sangat keras, katanya agar Bara kelak bisa mengurus perusahaan sang Papa. Orang tuanya pasti nggak benar. Ibu macam apa yang tidak bisa mendidik anaknya? Kelakuan anaknya seperti preman begini. Brian mengepalkan tangannya. Om, boleh hina Papa saya nggak peduli. Tapi saya nggak terima Om menghina mendiang Mama saya. Kamu yang sopan sama saya. Apa yang Om ucapin tadi sopan? Om nggak tahu apa-apa, tapi seenaknya ngejuje
buruk saya dan mendiang mama saya. Anak om sendiri apakah udah bener sama brengseknya? Biuk, Bara melayangkan pukulan ke wajah Brian. Gue bisa bunuh lo sekarang juga. Biuk, biuk, Brian balas memukul Bara. Gue bakal bunuh lo duluan. Cukup Brian, jangan menambah masalah. Pak Yuki selaku guru BK memisahkan mereka. Anda sebagai guru bisa mengatur murid, Anda tidak. Kalau perlu keluarkan dia, hanya mencoreng nama sekolah saja. Saya minta maaf Pak, saya akan memberikan teguran untuk Brian. Saya janji hal seperti ini tidak akan terulang lagi. Brian tersenyum miring, padahal Bara duluan yang memulai. Bisa dibilang, kesalahan paling besar ada pada Bara. Bara sudah mengasari Ara, gadis yang disukainya. Salahkah jika Brian melindungi gadis yang disukainya? Tapi semua orang di ruangan ini menyalahkannya. Gavin tidak ingin Bara sampai seperti anak remaja di depannya. Seragam tidak dimasukkan dengan rambut acak-acakan. Dari tampilannya saja Gavin langsung memberi penilaian buruk terhadap Brian. Ayo papa antar ke rumah sakit. Gak perlu pa. Gak perlu pa. Kamu jangan membantah Bara. Ini demi kebaikan kamu. Jangan paksa aku pa. Sekarang papa bisa pergi. Gavin memilih mengalah. Anaknya sedang di mood yang kurang baik. Sementara itu saat Ara di kelasnya, banyak mata yang melihat Ara dengan tatapan tidak suka. Ara sampai menundukkan wajahnya. Lagi-lagi Tuhan mengujinya. Dia tuh biang masalahnya udah buat Bara sama Brian masuk BK. Masih berani nunjukin wajahnya. Gak punya malu, ucap Manik dengan melipat tangannya di dada. Kayak gitu mana ada malu, ketua basket aja dia deketin. Dia ikut menimpali. Brian mana mau sama cewek titisan. Jalan gitu, gak salah juga Tara suka ngebully dia. Kita hujat terus sampai kena mentalnya. Mereka dan Tara itu satu paket dalam membuli Ara, meski kadar membulinya lebih parah Tara. Ara menulikan pendengarannya, tapi tetap saja kata-kata menusuk itu masih bisa didengarnya. Tidak masalah jika Tuhan membuat dirinya tuli daripada telinganya harus mendengarkan ucapan Manik dan Dea yang merendahkannya. Ara melihat Bara keluar dari BK, sementara Brian, entahlah, mungkin masih berada di BK. Wajah Bara memar, seperti luka baru. Ara menduga Bara berkelahi dengan Brian lagi. Lo ngapain di sini? Bara bertanya ketika melihat Ara berdiri di depan pintu. Aku cuma mau lihat keadaan kamu. Ara selalu gugup dengan ucapan dingin. Bara, obatin gue sekarang. Iya, kita ke UKS. Setelah sampai di UKS, Bara mendudukkan dirinya di pinggir ranjang. UKS. Ara membawa es batu yang sudah dibalut dengan handuk kecil. Buruan, ini tugas aku. Biar aku aja yang kompres. Kak, petugas PAMR tersebut berbicara sok lembut pada Bara. Dengan tidak tahu malunya merampas handuk berisi es di tangan Ara. Mulai akan mengompres Bara, tapi dengan kasar tangan Bara menepisnya, membuat handuk yang ada di tangannya terjatuh ke lantai. Lo siapa? Berani ngatur gue? Pergi, gak sudi gue ngeliat muka jalang. Lah, petugas PAMR itu ketakutan. Ia pergi dengan menahan tangis. Bara memang tidak boleh diusik. Ara diam tidak berani membela cewek. Tadi, kata-kata kasar yang dilontarkan, Bara sudah sering Ara dengar yang ditujukan untuknya. Lo niat mau ngobatin gue gak sih? Iya, sebentar aku ambil lagi yang baru. Ara buru-buru mengambil handuk, lagi yang diberi es batu. Ara duduk di samping Bara, menghadap wajah lebam. Bara, tangan Ara mengompres mulai dari kening Bara. Ara sedikit kesusahan mengompresnya, ketika wajah Bara tidak bisa diam. Dari tadi pandangan Bara mengikuti setiap orang yang luan depan UKS. Bara akan memberikan tatapan tajam ketika ada yang sengaja mengintipnya dari jendela. Maka dari itu yang lewat UKS pura-pura tidak melihatnya. Bara, kamu diam dulu ya. Susah
ngompresnya kalau kepala kamu gerak terus. Bara menatap kesal pada Ara. Ya, makanya pegangin biar diem. Ara mengerjap bingung. Apanya yang dipegangin? Bodoh, pipi gue lah yang lo pegangin. Lama banget koneknya. Iya, maaf. Ara memegang pipi Bara, mengompres di area sudut bibirnya yang lebam. Bara meringis ketika sudut bibirnya menyentuh handuk dingin. Maaf, aku nekennya kekencangan ya? Wajah Ara menyiratkan rasa bersalah. Ara sedikit memajukan wajahnya, meniup-niup sudut bibir Bara. Bara tidak menolak dengan perlakuan Ara. Bara tertegun memandang sosok gadis yang sudah 2 bulan menjadi pacarnya. Wajahnya dekat dengan Ara. Apa masih sakit? Bara bergeming, pandangannya tenggelam dalam mata yang menyimpan banyak luka. Ara melambaikan tangannya di depan wajah Bara. Bara, kenapa? Bara sangat malu kepergok sedari tadi. Menatap wajah Ara, Ara tersenyum. Itu lebam di sudut bibir kamu apa masih sakit? Sial, ia bahkan membayangkan bagaimana jika Ara juga memperlihatkan senyumnya kepada Brian. Senyum Ara hanya ia yang boleh melihatnya. Enggak, tapi tadi kamu meringis kesakitan. Udah tahu masih nanya? Maaf. Senyum yang diperlihatkan tadi luntur. La tidak mengerti dengan perubahan wajah Ara. Ucapannya yang terlalu kasar, atau gadis itu yang terlalu terbawa perasaan. Yang Bara tahu Ara itu gadis kuat. Berkali-kali Bara membentaknya. Gadis itu jarang menangis. Ara melangkah hendak membuang es batu yang mulai mencair di handuk. Bruk, Ara terpleset ke lantai tempat Bara membuang handuk berisi es tadi. Lantai jati licin karena es tadi mencair. Lutut Ara membentur ujung meja yang ada di depannya. Sialnya, lutut bekas mencium aspal kemarin yang terkena. Ya, berdarah lagi, gumam Ara pelan. Kalau jalan bisa hati-hati nggak sih? Bara membantu Ara berdiri. Ia bisa melihat luka yang sudah tertutup darah. Woi, mana petugasnya? Iya kak, kenapa? Lo jati piamer nggak guna banget. Ara, sampai jatuh gara-gara lantainya belum lo bersihin. Maaf kak, aku pel sekarang. Sudah 2 kali Bara memarahinya. Awalnya ia merasa beruntung ketika piket jaganya bertepatan dengan Bara, yang juga ada UKS, tapi malah kesialan yang ia dapat. Bara tidak menyahut, ia lebih memilih membawa Ara untuk duduk di ranjang UKS. Kenapa nggak nurut? Kemarin udah gue suruh buat obatin luka di lutut lo. Kenapa nggak diobatin? Dan sekarang malah tambah parah, ucap Bara dengan nada dingin. Aku lupa, cicit Ara. Mana sempat ia memikirkan luka di lututnya ketika luka di hatinya semakin melebar. Sampai rumah kemarin, Yuda langsung mencicar pertanyaan seputar Tara yang belum pulang. Baik Ara maupun Tara yang pulang telat, endingnya selalu Ara yang kena marah. Tara begitu berharga untuk Yuda. Bara mengambil kotak P3K. Bara, aku bisa sendiri. Ding, gue lagi obatin. Bara dengan telatan membersihkan darah di lutut Tara menggunakan kain kasa. Rasanya cukup perih ketika Bara menekan lukanya. Kalau perih bilang, nggak perih kok. Bohong, jelas-jelas Bara melihat Ara menahan ringisan. Nggak usah bohong, gua nggak bakal marah jika luka Ara bisa membuat Bara bersikap lembut padanya. Ia rela setiap hari terluka, bahkan kesakitan, sekalipun agak perih sedikit. Setelah darah berhenti, Bara mengoleska salep antibiotik. Terakhir ia menutup luka Ara dengan plester. Hari ini Bara mengobatinya, tinggal menunggu giliran Bara menyakitinya. Bara, makasih udah obatin aku. Lo nggak marah sama gue? Kenapa harus marah? Lo lupa, kemarin gue udah ninggalin lo. Ara malah tersenyum. Sebenarnya, senyumannya getir. Tapi kamu kembali lagi. Apa aku boleh marah Bara? Atau malahan nanti kamu yang balik memarahiku? Ara, iya. Bara membingkai wajah Ara. Bara yang biasanya menatapnya dengan amarah. Kali ini wajah Bara melunak. Bara,
menatap dalam. Sekasar apapun gue, jaga hati lo buat gue aja. Jangan pernah taruh hati lo ke Brian, gue nggak kerala. Bara membuatnya melayang, tinggal menunggu bara menjatuhkannya ke dasar jurang. Saat jam istirahat sekolah, Ara ingin ke perpustakaan. Tujuan Ara ingin ke perpus, bukan karena ia kutu buku, tapi karena ia ingin ketenangan yang tidak ia dapatkan di kelas maupun di rumah. Lah berjalan dengan menunduk karena banyak murid perempuan yang menatapnya dengan sinis karena tidak memperhatikan depan. Ara menabrak seseorang. Dalam hati Ara menyalahkan dirinya karena ia tidak sengaja menabrak Tara. Maaf Tar, aku nggak sengaja. Dia sengaja itu Tar nabrak lo. Mau nantangin lo kali? Ucap Manik, memanas-manasi Tara. Dasar caper, dia ikut menghujat. Berani banget lo nabrak gue. Tangan Tara terangkat ingin menampar Ara. Tapi tidak jadi karena sebuah tangan menahannya. Beraninya sama yang lemah. Lepasin tangan gue. Gue sebenarnya juga nggak sudi pegang. Tangan hina lo. Mata Tara melotot tajam. Hanya gadis di depannya saja yang berani melawannya. Biasa aja dong matanya. Kopo tahu rasa. Lo siapa sih berani ngelawan gue? Pergi kalau nggak pengen gue bully kayak dia. Lo nggak bisa baca nama gue udah tertera di seragam masih nanya. Tara ingin menjambak rambut gadis di depannya. Tapi dengan gesit gadis tersebut memelintir tangan Tara. Lepasin Tara Vel, dia kesakitan. Feli menuruti perkataan Ara. Sedangkan Manik dan Dea hanya diam. Mereka tidak cukup berani melawan. Feli, ngapain kalian ngeliatin gue? Mau gue colok matanya? Manik dan Dea menggalang serempak. Tara dan dua temannya pergi, bukan Tara. Namanya jika menyerah begitu saja, ia akan memikirkan cara untuk membalas perbuatan Feli terhadapnya. Lo nggak apa-apa kan? Iya, aku nggak apa-apa kok. Makasih udah bantuin aku Vel. Aku ngerasa nggak enak. Aku takut setelah ini kamu ikut dibully. Feli malah tertawa. Tidak ada sejarahnya ia jadi korban bullying, malah sebaliknya. Tenang, gue banyak jurus buat ngelawan dia. Sebagai rasa terima kasih aku, kamu mau nggak aku traktir? Feli berpikir sejenak. Jangan traktir deh. Kamu mau apa? Besok temenin gue nonton pertandingan basket ya? Yang lain deh Vel. Lo nggak mau ya? Wajah Feli berubah murung. Ara merasa bersalah telah menolak ajakan Feli. Ya udah deh aku mau. Dengan terpaksa, Ara menerima ajakan Feli. Bukannya ia melupakan larangan Bara untuk tidak datang ke pertandingan basket, tapi karena rasa tidak enak hati kepada Feli yang sudah membantunya. Bener ya? Iya, tentu Ara tidak akan memberitahu Bara. Jika Bara tahu pasti cowok itu akan memarahinya.